Untuk belajar bahasa asing, kita perlu lingkungan yang ideal. Sayangnya, mungkin lingkungan kita kurang suportif dan gak punya teman yang bisa diajak ngobrol bahasa asing. Tapi lingkungan itu gak harus dunia nyata loh. Coba cek HP kamu. Internet dan media sosial seolah bukan lagi dunia maya. Karena peran dan pengaruhnya yang besar dan nyata. Udah banyak tips belajar bahasa asing dengan memanfaatkan media sosial. Dan sebenarnya, inti dari semua tips itu sama aja. Tapi mungkin kamu butuh tips yang lebih spesifik dan ada bumbu-bumbunya gitu. Ini dia tips menciptakan lingkungan ideal dengan media sosial untuk belajar bahasa asing ala Husnulispedia. Coin, collaborate your interest. Pelajari bahasa asing dengan hal-hal yang kamu sukai, karena dengan itu, rasa ingin tahu dan fokus kita juga lebih tinggi. Mari manfaatkan media YouTube. Misal kamu lagi belajar bahasa Inggris dan punya hobi memasak. Kolaborasikan, tonton video masak seorang chef yang berbahasa Inggris. iLecture, integrate language and culture. Bahasa dan budaya, dua aspek yang saling berkaitan. Kalau kita belajar bahasa negara tertentu, pasti budaya negaranya pun turut kita pelajari. Begitupun sebaliknya, contoh konkretnya aja deh. Lihat perkembangan budaya K-pop, K-drama, dan bahasa Korea di Indonesia, bahkan dunia. Aku sendiri sedang belajar bahasa Arab dan suka dengan budaya Korea dari sisi wisatanya. Masih berkaitan dengan poin nomor 1, maka aku nonton video di YouTube dengan konsep yang terbagi 4 kayak gini nih. Dan fun fact, konsep video ini jarang ada subtitlenya, sekalipun ada subnya bahasa Inggris, jadi benar-benar campur aduk. Tapi di situ serunya, sekaligus belajar bahasa Inggris juga. Pilih video yang ringan aja karena biasanya menuturkan kalimat sehari-hari dan mudah dipahami, apalagi vlog traveling. Berasa diajak jalan-jalan plus insight baru tentang gimana orang dari satu negara memandang budaya negaranya sendiri atau budaya negara lain. Jadi dapat banyak pengetahuan dalam satu waktu sekaligus. Tapi nggak tahu keywordnya? Tulis aja contohnya kayak aku tadi, jalan-jalan di Korea, lalu translate ke bahasa Arab. Copy ke kolom pencarian dan yeay, silakan praktikkan sesuai bahasa yang kamu pelajari. Delivery, don't let your ear free. Mendelivery bunyi bahasa ke telinga kita. Belajar bahasa asing bukan hanya dengan belajar kaidah dan kosakata, tetapi juga terbiasa mendengarkan bahasa itu sendiri. Indera yang pertama kali berfungsi pada bayi adalah pendengaran. Tandanya, pendengaran punya peran yang signifikan. Coba deh, dengerin podcast atau video berbahasa asing sembari menyapu, masak, atau aktivitas lainnya yang tidak memerlukan fokus yang tinggi. Try out. Transcribe your thought. Pasti sering kan dapat tips baca cerita atau teks dari bahasa asing yang sedang kamu pelajari? Pasti tantangannya ada beberapa kosakata yang belum dipahami, di samping kamu juga berusaha memahami konteks keseluruhan. Ada tipsnya nih, baca tulisan dari pikiranmu sendiri. Karena kamu udah paham makna dari tulisan tersebut, tinggal tugas kamu cukup fokus mempelajari kosakata dan kaidah yang mungkin baru didapatkan. Contohnya, tulis isi pikiran kamu, pengalaman, atau apa yang sedang terjadi, atau buka chattingan kamu dan copy paste ke Google Translate. Lalu, simpan di note HP biar bisa dibaca ulang. Scroll learn. Just scrolling but learn. Enggak lagi-lagi deh buang waktu di sosmed, karena justru bisa jadi wadah belajar bahasa asing effortlessly. Caranya, follow akun berbahasa asing yang kamu sedang pelajari. Gak harus akun belajar bahasa asing bener-bener akun belajarnya. Kamu bisa follow akun selebgram, sampai akun quote dan humor lelucuan. Belajar deh lewat gambar, video, suara, hingga caption dan kolom komentar yang sekarang punya fitur terjemahan sehingga kamu bisa mengecek kata-kata yang belum kamu pahami. Ini bisa jadi bahan belajar tapi nggak berasa belajar. Cuma modal rebahan and just scrolling. Typhon, talk to your phone. Ada banyak aplikasi melatih speaking tapi rata-rata berbayar. Ini ada cara low budget. Kalau kamu punya fitur Google Voice langsung di keyboard HP, kamu bisa latih speaking sambil chattingan. Atur bahasa yang akan kamu ucapkan, Google akan mentranskripnya. Apakah sudah tepat? Apakah tulisan yang muncul itu sesuai? Walau mungkin gak seakurat aplikasi khusus, tapi ini bisa memotivasi kamu untuk sedikit berlatih kapan saja. Sebelum ke tips terakhir, aku baru aja menemukan bahwa ternyata tips-tips tadi menggunakan pendekatan psikologi metakognisi, yaitu kemampuan untuk berpikir di mana seseorang mampu mempresentasikan sesuatu secara praktis, sehingga cenderung melakukan pekerjaan dengan strategi yang efektif.
Ini disebut ease of learning, proses menentukan aspek informasi yang dianggap paling mudah untuk dipahami, dan feeling of knowing, partisipan berpikir bahwa dirinya sanggup mengenali pilihan jawaban yang tepat. Makin make sense kan tips-tips ini untuk dipraktikkan. Dan cara yang terakhir adalah start. Kepanjangannya apa ya? Nggak ada. Start adalah jalan panjang untuk proses belajarmu. Karena nggak ada proses yang singkat dan hasil secepat kilat. Mulailah dan pakailah semua metode dan sarana yang kamu punya. Punya bukunya? Baca. Punya aplikasinya? Buka. Tahu tempat les bahasa? Daftar. Punya waktu dan energi? Start. So that's it. By Husnulispedia, kamsahamnida. Ila liqa.